Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur tani di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya dulur-dulur tani semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke dulur tani, hari ini tanggal 17 November 2024 saya akan melakukan pemetikan cabai rawit kaliber untuk yang kali pertama ya di lahan kedua ini. Nah seperti ini dulur tani, tadi pemetikannya sudah kita cicil, sudah sampai sana. Dan untuk total populasi keseluruhannya di lahan kedua ini dulur tani itu ada 5.500 pohon. Akan tetapi yang sudah besar ini totalnya 3.500 pohon yang sudah panen pemetikan yang perdana ini dulur tani. Nah jadi ini lahan kita yang kemarin dapat kendala daunnya mengecil ya dulur tani. Bisa dilihat daunnya mengecil karena efek ZPT Paklobutrazol yang terlalu banyak ya dulur tani. Nah ini bukan keriting ya dulur tani, ini daunnya mulus-mulus hijau royo-royo, tetapi cuman mengecil aja ini dulur tani, tidak keriting. Nah ini efek dari pemberian Paklobutrazol ya dulur tani yang terlalu sering. Nah jadi seperti ini dulur tani kondisinya. Bunganya super lebat, akan tetapi negatifnya itu daunnya mengecil ya dulur tani. Dan hampir keseluruhan ini dulur tani yang besar-besar ini terkena dampak efek negatif dari ZPT Paklobutrazol. Jadi biasanya itu dulur tani, itu saya melakukan penyepraian ZPT Paklobutrazol itu sekali dalam 3 atau 4 kali penyepraian. Dan sedangkan di lahan ini kemarin itu saya spray 2 kali berturut-turut sahabat tani. Jadi kondisinya seperti ini ya, efek negatifnya jika kita melakukan penyepraian atau memberikan ZPT Paklobutrazol secara terus-menerus. Efek negatifnya daunnya mengecil dulur tani, tetapi efek positifnya itu bunganya super lebat dulur tani. Nah seperti ini ya. Nah ini kendala yang kita hadapi di lahan ini ya dulur tani. Dan tidak cuma beberapa bedengan ini dulur tani, tapi semuanya dulur tani, semuanya yang sudah besar ini ya, ke populasi 3.500 pohon. Nah kondisinya seperti ini dulur tani, yang bunganya sudah mulai kelopaknya ya, sudah mulai rontok dan jadi bakal buah super lebat ya. Tetapi walaupun kondisi seperti ini tidak perlu khawatir ya dulur tani, nanti kita berikan perawatan mulai dari penyepraian dan juga pengocoran pupuk. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan nanti kondisi daunnya kembali normal dulur tani. Nah ini contoh yang sudah mulai berangsur-angsur melebar daunnya dulur tani. Seperti ini ya, daunnya melebar. Kemudian buahnya sudah mulai jadi ya dulur tani, double buahnya mulai jadi. Nah seperti ini juga dulur tani. Nah yang penting kita telaten dalam merawat cabai rawitnya. Kita juga harus tahu bahan apa yang kita pakai di setiap penyepraian dulur tani, supaya tepat sasaran ya. Seperti itu dulur tani. Nah ini buahnya sudah mulai ambior ya dulur tani. Dan untuk yang kemerah-merahan rata-rata ada di bagian bawah ya dulur tani. Seperti itu. Nah seperti ini juga dulur tani. Nah ini sudah merah merona ini dulur tani. Nah, ini yang bakalan bunganya dulur tani. Nah kita sekarang melakukan pemetikan yang perdana dulur tani. Nanti kira-kira kita dapat berapa, kita timbang bareng-bareng ya di akhir video. Jadi tidak cuma pemetikan ya dulur tani. Kegiatan saya hari ini saya juga akan langsung melakukan penyepraian insektisida, fungisida dan juga nutrisinya.
Ini yang terkena bercak daun dulur tani, tapi bunganya juga ambior ini. Semoga nanti setelah kita berikan nutrisi, buah-buahnya ini nyantel semua dan cepat besar ya dulur tani. Kembali ke pembahasan penyepraian dulur tani, nanti kita berikan nutrisi-nutrisi lengkap supaya daun cabenya ini bisa kembali melebar, kemudian bunganya ini bisa jadi buah semuanya ya dulur tani, nyantel semuanya, supaya pohon cabenya ini kita bisa lebat buahnya ya dulur tani, seperti di lahan yang pertama. Nah, untuk yang di lahan pertama itu kondisinya tidak separah ini ya sebelumnya. Ya, ada beberapa yang daunnya mengecil tapi tidak serata ini dulur tani. Kalau ini total populasi 3.500 pohon, semuanya daunnya mengecil dulur tani. Kalau di lahan yang pertama dulu tidak sebanyak ini, ya mungkin sekitar 40-50%-an. Tetapi kondisinya sekarang ya teman-teman dulur-dulur tani sudah tahu sendiri ya, daunnya kembali melebar normal kembali. Nah, sekarang PR saya mengembalikan daun-daun ini di lahan yang kedua ini kembali melebar ya dulur tani, sambil juga memberikan nutrisi untuk memperbesar buahnya ini. Nah, seperti itu dulur tani. Nah, untuk selanjutnya kita selesaikan dulu pemetikannya ya dulur tani. Nanti kita timbang bareng-bareng. Baru setelah itu kita lanjut ke obat-obatan apa saja yang saya pakai untuk penyepraian kali ini. Oke dulur, jadi pemetikan cabai rawit kita sudah hampir selesai. Tinggal 2 petak sawah lagi untuk yang belum dipetik. Dan setelah ini nanti saya lanjutkan untuk penyepraiannya dulur, karena tidak ada waktu lagi ya untuk penyepraian esok hari. Karena esok hari itu saya harus melakukan pemetikan cabai yang ketiga kalinya di lahan yang pertama dulur. Dan untuk hasilnya ini sebagian 1 kaleng, kemudian sebagian lagi ada di tas. Nanti di akhir video kita timbang supaya tahu ya dulur-dulur berapa kilogram petikan yang pertama yang kita dapatkan di lahan yang kedua ini dulur. Alhamdulillah dulur, pemetikan kita hari ini sudah selesai dan ini hasilnya dulur. Nah, seperti ini ya dulur. Untuk tipikal cabai rawit kaliber ini besar-besar ya dulur dan agak panjang, kemudian buahnya agak keras. Buah keras ini kalau saya pelajari ya, ini karena efek kita berikan kalium yang cukup ya dulur, jadi buahnya lebih bobot seperti itu. Nah, seperti ini dulur. Setelah ini kita timbang dulu ya dulur. Tetapi sebelum ke penimbangan, nah ini dia obat-obatan yang akan kita gunakan untuk penyepraian hari ini dulur, untuk cabai rawit yang sudah kita petik. Nah, kita awali dulu dari insektisidanya ya dulur.
Untuk insektisidanya sendiri kita pakai, nah ini dia Abasel dulur. Nah, Abasel ini bahan aktifnya Abamectin 18 GL. Jadi Abasel ini yang selalu saya pakai untuk mengatasi hama trip ya, jadi keriting yang menggulung ke atas. Nah, Abasel ini salah satu jenis obat bahan aktif Abamectin yang harganya paling murah dulur. Untuk merek yang lain teman-teman bisa pakai Demolis, kemudian Hena ataupun Supermax, itu bebas ya dulur. Tapi saya pakai yang Abasel ini karena ini yang salah satu termurah tapi tetap top tier untuk mengatasi hama trip. Nah, ini yang pertama untuk insektisidanya. Kemudian insektisida yang kedua kembali lagi saya pakai Maestro dulur. Ini bahan aktifnya Triazovos 200 GL. Maestro ini sangat efektif sekali untuk mengatasi hama lalat buah. Jadi kalau teman-teman pakai Maestro ini, walaupun tersengat lalat buah, tapi buah cabenya tidak akan rontok dulur. Karena cara kerjanya insektisida ini membunuh telur yang ada di dalam cabai yang tersengat lalat buah. Jadi lalat buahnya ini, cabenya, buahnya ini dia tetap bisa merah hingga sampai dipetik dulur. Nah, untuk insektisida di penyepraian kali ini saya pakai dua jenis ini aja ya. Berikutnya untuk fungisida saya pakai yang kontaknya kembali lagi kita pakai Mancozeb ya. Mancozeb 82%, ini bahan aktifnya untuk mereknya Yusep. Untuk merek yang lain biasanya saya pakai yang Narcoseb dulur. Nah, ini fungisida kontak berbentuk tepung. Nah, seperti ini dulur. Ini bisa juga untuk mengatasi berbagai macam jenis jamur termasuk patek, kemudian layu fusarium, tadi antraknos tadi, dan bercak daun yang bekerja secara kontak ya. Kemudian fungisida selanjutnya saya pakai ini dulur, Tandem ini bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole. Ini sangat efektif dan manjur untuk pencegahan patek atau antraknus. Nah, untuk fungisidanya saat ini saya pakai hanya dua ini ya dulur, kontak dan sistemik. Berikutnya untuk nutrisi yang saya pakai, saya hanya menggunakan satu nutrisi saja dulur. Nah, jadi yang saya pakai adalah KNO3 putih ya, atau KNO kristal, KNO3 kristal. Ini kandungannya, nih bentar ya dulu agak ribet. Nah, ini kandungannya nitrogen atau nitrat, nitrogen dalam bentuk nitrat ya, itu 13%, kemudian kaliumnya itu 46%. Jadi harapannya setelah saya berikan KNO3 putih ini dulur, buahnya ini semuanya nyantel ya dulur. Banyak yang nyantel dan cepat besar karena di obat ini itu mengandung kalium yang tinggi 46%. Karena di buah cabai kita ini bunganya sudah cukup lebat setelah kita berikan Fukia, dan PR kita hanya untuk menjaga bunganya supaya tidak rontok dan bisa jadi buah. Kemudian saya pakai yang kandungan nitrogen atau nitrat ini. Itu tujuannya untuk mengembalikan daun cabai kita yang semulanya kecil supaya bisa kembali lebar ya dulur, karena efek Fukia tadi. Nah, makanya saya pakai nutrisinya hanya single nutrisi ya, jadi pakai PN kristal atau KNO3 putih ini dulur. Nah, untuk selebihnya saya hanya pakai perekat ya dulur. Ini mereknya Spreader dari DGW, perekat, penembus, dan perata. Nah, ini dulur, jadi bahan yang kita pakai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan pada penyepraian cabai rawit setelah pemetikan dulur. Nah, nanti dosisnya untuk perekatnya saya pakai 10 ml, kemudian KNO3 putihnya ini 3 sendok makan, kemudian tandemnya 1 sendok makan, Yusepnya 2 sendok makan, Maestronya ini 15 ml, dan juga Abaselnya 15 ml. Ini semua untuk dosis tangki 16 liter. Itu ya dulur untuk obat-obatan yang kita pakai sehari atau setelah pemetikan. Nah, kita lanjut ke penimbangan hasil cabai kita dulur. Nah, ini dia dulur hasil pemetikan perdana.
cabai rawit kaliber kita yang populasinya 3.500 pohon. Nah, dan untuk hasilnya kita dapat, bentar dulur, ya kita dapat antara 5 kilo ke 6 kilo ya. Nah, untuk lebih tepatnya nanti kita timbang ke tengkulak ya dulur. Dan untuk harganya kita nanti dapat berapa, nanti kita simak bareng-bareng ya dulur. Oke dulur, jadi ini pendapatan kita untuk pemetikan perdana cabai rawit kaliber yang populasinya 3.500 pohon. Nah, kita kemarin dapat 5,5 kilo ya dulur. Dan untuk hasilnya setelah dipotong itu kita dapat 5 kg dulur dengan harganya 22.000 per kilonya. Jadi penghasilan kita 110.000 di pemetikan perdana tanggal 16 September 2024 dulur. Lanjut kita tulis ya dulur. Ini pemetikan cabai rawit yang di daerah Sopit dulur. Itu populasinya 3.500 pohon. Jadi ini pemetikan perdana ya dulur. Kita dapat 5 kg harga Rp22.000. Pendapatannya Rp110.000. Nah, dan untuk selanjutnya seperti yang di lahan yang satu ya dulur, nanti kita catat untuk pemetikan kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya dulur. Jadi seperti itu ya dulur. Untuk pemetikan selanjutnya itu minggu depan dulur, sekitar tanggal 23 ya, di tepat, atau 22 di hari Sabtu dulur. Nanti untuk hasilnya seperti apa nanti kita spill ya dulur. Jadi seperti itu ya dulur. Video ini bukan untuk pamer ya dulur, tapi untuk dokumentasi. Jadi kegiatan saya mulai dari awal tanam, perawatannya sampai panen, terus saya dokumentasikan supaya dulur-dulur tahu ya. Seperti ya dulur, semoga menginspirasi dulur-dulur tani semua. Jadi bahan motivasi juga. Tetap semangat ya dulur, walaupun harganya masih kurang pedas, tapi tetap semangat karena jadi petani itu keren dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.